Aku nih mengkritik kamu, tak mana janji-janji kamu. Kayak kau ketemukan aku di kantor, kayak jelaskan aku kondisi juga sekarang ini. Iya. Jelaskan. Kau Tahu ceritanya. Aku kan pasal tidak dokumen TNI. Kayak kamu gitu. Kau tahu Temu aku. Saya kecewa banget dengan komposisi pemain saat ini. Mereka lebih banyak ngeluh dibanding prestasi yang ditunjukkan ke kita. Kalau memang sudah tidak nyaman lagi mereka di Sriwijaya FC, silakan keluar. Tim sepak bola Sriwijaya FC pernah memasuki masa kejayaannya, menjadi tim yang paling disegani di Liga Indonesia. Kita akan mewawancarai Wapres SFC, Muhammad David, yang akan menceritakan kepada kita terkait dengan evaluasi dan juga harapannya kepada SFC ke depannya. Apakah bisa mengembalikan masa kejayaan SFC seperti tahun-tahun sebelumnya? Saksikan kami di Saksi Kata hanya di Tribun Sumsel. Cerita dulu Kak David mungkin terkait dengan konflik yang terakhir ini seperti apa, tetap mensolidkan para supporter kita. Terus kemarin ada statement Kak David nak mundur, aku sedih galau Pak Kak di sini. Ya silakan Kak, cerita. Ya, untuk masalah ini ya, pengunduran diri ya. Sebenarnya rasa hati ini sudah lama kita tahan supaya kita masih tetap bertahan. Ya lambat tahunnya ya kita hanya memuncak ya, seolah-olah kita ini orang yang sangat bersalah di dalam Sriwijaya FC ini. Padahal di sini kan mereka belum tahu kondisi Sriwijaya FC seperti apa dan peran saya seperti apa di Sriwijaya FC. Nah, dari situ sempat ada video viral ya yang bilang saya ini pembohong lah, tidak tepat janji lah, janji mau evaluasi pemain lah. Nah, itu kan saya bantah. Evaluasi pemain itu kan baru bisa dilakukan saat transfer window di bulan Januari. Jadi kita belum bisa evaluasi pemain sampai saat ini. Kalau kita evaluasi pemain dari sekarang 10 pemain misalnya kita evaluasi. Terus siapa yang main di lapangan nanti? Karena belum bisa kita menggantikan pemain yang baru dengan mengganti pemain yang lama karena dengan kondisi saat ini kan. Karena memang kita harus mengikuti regulasi LIB ya. Yang dimana itu baru dibuka di bulan Januari untuk transfer pemain ya. Terus saya sempat bilang sama yang bersangkutan saat itu di viral. Saya panggil dia, tapi kelihatan memang sepertinya kayak suasana kayak sadis banget ya Mbak ya. Saya pada manggil sini, kamu turun sini, saya bilang. Kalau saya kamu turun sini, biar saya jelasin. Nanti kalau kamu mau jelas, kamu pergi ke kantor saya bilang. Nanti disinilah saya ceritakan duduk perkara Sriwijaya FC kenapa kondisinya seperti ini. Tidak mungkin saya menceritakan internal saya ke depan publik kan tidak mungkin, saya bilang. Kalau kamu melihatnya baik, ya silakan turun, temui saya di kantor. Ya akhirnya ya dibuat. Udah ini seolah-olah kita nyuruh dia ke kantor kayak mau ngapain mereka kan. Padahal saya bilang kesini ke kantor, biar saya jelasin semua duduk perkara Sriwijaya FC kenapa sehingga sampai kondisinya seperti ini. Tapi mereka ya mungkin tujuan mereka udah beda ya. Kalau saya lihat itu ya membranding viral, dan juga di belakang itu kan ada adminnya, itu memang sengaja mancing saya supaya ke bawah emosi kan. Ya kita ya alhamdulillah ya nggak apa-apa, saya sekarang berterima kasih sama mereka ya. Kalau mereka udah viralin saya ya, sedikit banyak ya, orang yang tidak tahu sama saya akhirnya jadi tahu gitu. Jadi ya terima kasih lah sama mereka ya. Terkait hal ini sudah ada pernyataan dari Hermanderu atau seperti apa? Ya kita waktu itu sudah melakukan pertemuan ya sama Pak Hermanderu dan Wakil Gubernur ya Pak Ci Ujang. Sudah membicarakan soal terkaitnya mohon bantuan kita ya ke pihak Pak Gubernur untuk memberikan celah sponsor buat tim Sriwijaya FC itu ikut membantulah tim Sriwijaya FC ya. Kita bukan meminta membantu dari uang dana APBD ya, karena sepak bola ini di Liga 2, Liga 3 ini tidak bisa menggunakan dana APBD dari tahun 2012 kemarin. Tapi kita meminta jalan kepada beliau agar
kita mendapatkan sponsor dari lokal pengusaha-pengusaha yang ada di Sumatera Selatan, terkhususnya ya perusahaan BUMD ya. Nah, tapi sampai saat ini, sejauh ini kita belum ada tindak lanjut lagi dari Pak Gubernur sama Pak Wakil Gubernur. Jadi kita ya dari tim Sriwijaya FC sendiri ya, beliau mengatakan kalau Sriwijaya FC ini adalah merupakan aset Sumatera Selatan. Nah, dari situ beliau akan membantu dengan untuk berusaha mencarikan kerjasama untuk sponsor untuk sama-sama bangkit, jangan sampai Sriwijaya FC ini jatuh ke zona degradasi. Itu janji beliau saat itu. Ya, tapi sejauh ini ya belum ada tindak lanjutnya ya. Seperti apa dan kelanjutannya gimana. Kemarin Kak David sudah ketemu kan sama supporter Sriwijaya Mania sama mereka juga. Ini apa Kak kemarin yang sempat disampaikan sama Ultras Palembang juga ya? Ya, kemarin mereka itu kan mendengar saya akan mengundurkan diri ya Mbak ya. Mendengar saya akan mengundurkan diri. Ya, tiga kelompok supporter Palembang ya, Sriwijaya Mania, Ultras Palembang dan Singa Mania ya datang ke kantor saya di PSSI meminta saya agar tidak mundur dari jabatan saya sebagai Wapres di Sriwijaya FC. Nah, dari situ ya mereka berharap saya tetap bertahan dan sama-sama berjuang. Ya, saat itu saya memang saya sudah pernah mengatakan bahwa kita jangan takut dengan kondisi saat ini. Kita akan evaluasi di putaran kedua. Insya Allah kita tidak bakal kena zona degradasi ya, karena siapa yang pengen klub seperti ini masuk ke zona degradasi ya. Makanya saya bilang ke para supporter kalau kita insya Allah tidak menyentuh namanya zona degradasi ya, kita tetap masih berjuang ya Mbak ya. Kita tidak menutup kemungkinan ya, kalau Allah mengizinkan kita tetap bertahan di Liga 2 ya, segala cara apapun ya kita tetap bertahan di Liga 2. Menurut Kak David, terlepas dari segala ini, apakah menjadi tantangan SFC saat ini? Ya, finansial Mbak, terkait finansial dan pemain ya. Pemain-pemainnya seperti apa? Ya, pemain-pemain saat ini ya saya lihat tidak menunjukkan performa mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh untuk ngebela Sriwijaya FC ya. Karena ini 10 pertandingan Mbak, 10 pertandingan kita tidak ada yang namanya kata menang di 10 laga pertandingan ini. Ya, saya waktu zaman megang Sriwijaya FC yang musim lalu yang mau jatuh ke degradasi, mereka lebih parah loh Mbak saat itu. Mereka belum menerima gaji, dan akhirnya saya masuk di situ, saya tampil di situ, saya perhatikan mereka, saya ya baur mereka. Alhamdulillah mereka menganggap saya seperti orang tua yang memperhatikan mereka, dan mereka menunjukkan jiwa perform yang cukup baik, loyalitasnya terhadap klub, meski mereka dalam kondisi yang tidak digaji ya. Alhamdulillah ya, mereka karena jiwanya memang untuk Sriwijaya, dari hatinya untuk Sriwijaya ya, alhamdulillah Sriwijaya FC selamat dari zona degradasi. Padahal saat itu tidak ada pemain asing loh Mbak pada saat itu. Tapi ya kembalinya kepada pemain ya enggak, pemain bisa menuntut kita dengan segala hal, masalah gaji, masalah apa yang tuntutan mereka. Tapi kita juga kan sebagai manajemen kita punya hak untuk menuntut mereka, kan mereka bekerja dengan kita, ya kan. Saya juga bisa menuntut mereka memberikan yang terbaik untuk Sriwijaya FC, ya kan. Jadi bukan mereka aja yang menuntut kita juga menuntut mereka. Sekarang sampai saat ini belum ada yang ditunjukkan sama mereka untuk bahwa mereka benar-benar sungguh-sungguh untuk Sriwijaya FC. Belum ada petorehan yang terbaik buat mereka, prestasi atau kontribusi yang baik buat manajemen. Gitu. Kenapa Kak performa pemain ini, apa fisik Kak, apa tantangannya apa Mbak? Saya juga bingung loh Mbak. Ya. Apa tantangannya Mbak? Kalau untuk masalah gaji Mbak ya, sampai saat ini alhamdulillah kita normal Mbak, baik-baik aja Mbak. Ya nggak, cuma ada beberapa persen memang yang gaji belum, maksudnya sisa ya, gaji berapa puluh persen ya, 10%, ada yang ya 10%, kebanyakan ini ada yang 30%. Nah, itu aja kendalanya Mbak. Tapi kan mereka tetap menerima gaji loh. Jadi justru saya yang bingung, loh kok mereka seperti ini ya? Kita bisa mengingat klub-klub yang ada di liga sekarang, ada yang tidak menerima gaji selama 3 bulan, tapi mereka tetap on fire main. Nah terus kita ini, loh kok seperti ini?
Gitu, Mbak. Jadi ya kami dari manajemen sangat kecewa ya dengan komposisi pemain saat ini yang saya anggap tidak loyalitas terhadap klub Sriwijaya FC. Kalau Kak David, kalau fisik, kalau masalah latihan apa? Tekanan lain ada nggak mereka? Kalau kita lihat di fisik ya pasti itu Pak, fisik. Ya kalau saya begini aja Mbak ya, sekarang saya udah tegas sama mereka. Kalau mereka tidak berkenan lagi di tim Sriwijaya FC ini, tidak bisa menunjukkan loyalitasnya terhadap klub ini, secara gentleman mereka harus mundur. Ajukan mundur ke kita. Jangan mereka menahan tapi menghancurkan. Ya kan? Jangan menahankan diri di klub ini tapi menghancurkan. Kalau memang mereka gentleman, tidak berkenan lagi dengan klub ini, merasa tidak nyaman, silakan ajukan mundurkan diri. Keluar dari Sriwijaya FC ini. Kalau menurut mereka tidak nyaman di klub ini. Itu baru gentleman. Kalau tujuannya mereka tidak nyaman lagi di klub ini, tapi mereka tetap masih bertahan dengan tujuan yang beda, tujuan yang lain hanya untuk menghancurkan, lebih baik pergi. Itu. Ngapain mereka lama-lama di sini? Iya kan? Ya, harapan Kak David untuk pertandingan mendatang apakah untuk pemain kah, baik supporter juga Ada kejutan ya untuk transfer ke ini, ada kejutan baru kejutan baru bikin. Ya, kalau kita dari manajemen otomatis sekarang untuk kondisi saat ini ya otomatis kita akan mengevaluasi ya pemain. Ya, kita berusaha ini untuk memberikan yang terbaik sekarang, ya kan? Mencarikan pemain-pemain yang terbaik. Karena ya kita menjadi pelajaran dari yang sebelumnya ya. Sehingga kita mendapatkan yang saat ini. Ya kita jujur ya, saya pribadi ya, saya kecewa banget dengan komposisi pemain saat ini. Ya, karena mereka lebih banyak ngeluh dibanding prestasi yang ditunjukkan ke kita. Gitu. Jadi makanya saya udah tegaskan ke mereka, kalau memang sudah tidak nyaman lagi mereka di Sriwijaya FC, silakan keluar. Ajukan surat unduran diri ke manajemen bahwa mereka tidak tahan lagi di ini. Kalau mereka masih benar-benar ingin membangun tim Sriwijaya FC ini, menyelamatkan tim Sriwijaya FC dan bekerja secara loyalitas, menunjukkan mereka sebagai pemain profesional di mana mereka bermain saat ini, ya mereka harus tunjukkan ke kita. Ada nama-nama untuk transfer ini diajuin oleh supporter. Kalau untuk nama-nama pemain, kita masih berkoordinasi dengan Coach Budi Sudarsono ya, yang saat ini menjabat, dan juga saya juga sudah mencarikan pemain ya, mencarikan. Saat ini saya lagi bekerja mencari pemain untuk tim Sriwijaya ya. Meski saya saat ini belum menyatakan masih siap untuk menjadi wapres Sriwijaya FC kan, tapi saya tetap memantau dan melihat kondisi Sriwijaya FC saat ini ya. Contohnya tadi malam ya, pertandingan tadi malam, saya baru mengundurkan diri dari Sriwijaya, ya akhirnya menemukan yang permainan seperti semalam, yang saya anggap itu bukan permainan sepak bola yang tadi malam. Belum ada sejarah Sriwijaya FC yang namanya dibantai hingga 7-2, itu nggak ada itu sejarahnya. Ini baru namanya sejarah terbaru untuk Sriwijaya. Klub sebesar Sriwijaya ini dibantai hingga mencapai angka 7 itu udah luar biasa ya. Jadi udah nggak kelihatan lagi namanya marwah totalitas loyalitas pemain terhadap tim kebanggaan Sriwijaya ini. Jadi ya kalau misalnya Desember udah buka transfer window, sudah bisa pemain masuk yang baru, saya udah nggak sabar lagi cepet-cepet mau tombak habis ini evaluasi pemain ini. Kak David, cerita Kak David bersama dengan SFC ini dan sejak tahun berapa, sudah berapa tahun, dan Kak David melihat perkembangannya dari tahun ke tahun seperti apa? Kalau saya bergabung dengan Sriwijaya FC ini, kalau untuk kecintaan Sriwijaya FC saya udah lama Mbak. Saya dulu pernah jadi wartawan juga di Sriwijaya dulu kan. Nah jadi kalau untuk masalah kecintaan saya lebih cinta dari Sriwijaya. Tapi untuk saya bergabung ke Sriwijaya saat Sriwijaya FC tahun kemarin dengan kondisi yang hampir terpuruk ya. Nah disitulah saya baru hadir di situ untuk mengembalikan kepercayaan para pemain dan para pelatih. Harapan untuk SFC ke depannya, tim berlari harapan
ke depannya? Kalau harapannya sekarang ya pengen Sriwijaya FC kembali seperti dulu ya. Seperti ya pada tahun 2016, 2015 dan ya di tahun-tahun yang dimana Sriwijaya FC pernah meraih menorehkan prestasi yang cukup baik ya, seperti double winner, Piala Indonesia, Piala Liga itu. Nah itu ya memori-memori seperti itu ya sering terlintas di pikiran saya. Ya. Tapi ya saya tetap masih berjuang ya bersama manajemen yang lainnya untuk berusaha gimana Sriwijaya FC ini agar bangkit dari keterpurukannya ya kan hingga saat ini. Saat ini Sriwijaya FC saya anggap dalam kondisi keterpurukan, dan kondisi keterpurukan bukan dari manajemennya ya, dari keterpurukan dari ya pemain-pemain yang saat ini ya. Dan juga ya kalau manajemen sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk pemain, itu belum ada yang namanya manajemen menunggak gaji pemain yang sampai 4 bulan, 3 bulan pada musim ini. Alhamdulillah manajemen masih memberikan fasilitas yang baik buat para pemain hingga latihan yang membuat saya anggap sudah baik, tapi tinggal dari pemainnya ya. Jadi, harapan saya semoga Sriwijaya FC untuk saat ini ya tetap masih bisa bertahan di Liga 2. Kalau memang ada keajaiban ya kita tidak tahu Mbak ya, kun fayakun aja Mbak. Kalau memang itu ada keajaiban kita bisa naik ke kasta lebih tinggi ya, Liga 1. Ya, kita sudah mewawancarai Wapres SFC Muhammad David, yang mana Muhammad David berencana untuk mengevaluasi pemain untuk putaran kedua di Januari mendatang. Diharapkan kepada supporter besar SFC seperti Sriwijaya Mania, Singa Mania, dan juga Ultras Palembang tetap solid untuk mendukung SFC. Saksikan kami, disaksikan tak hanya di Tribun Sumsel.